seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Halo apa kabar pemirsa, selain cuplikan informasi utama tadi, tim redaksi Pojok Jatim juga telah menyiapkan informasi penting untuk Anda. Saya Mema Saskia, berikut Pojok Jatim selengkapnya. PT ASDP Indonesia Ferry Persero mencatatkan kinerja positif dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 dengan layanan penyeberangan yang berlangsung lancar, terkendali, dan minim gangguan operasional. Selama periode arus mudik 21 sampai 31 Maret 2025 dan arus balik 2 sampai 11 April 2025, ASDP mengoperasikan layanan di 15 lintasan utama yang masuk dalam pemantauan nasional. Adapun jumlah kapal terdiri dari 65 unit kapal milik ASDP Group dan 180 unit kapal milik swasta, dengan total produksi trip mencapai 21.973 trip, atau naik 4,2% dibanding 2024 yang tercatat sebanyak 21.092 trip. Volume penumpang yang dilayani meningkat signifikan sebesar 10,5% dibandingkan angkutan Lebaran 2024 yang mencatatkan 5,27 juta penumpang. Sementara itu, jumlah kendaraan yang dilayani menurun tipis sebesar 2% dari realisasi tahun lalu, mencerminkan adanya distribusi moda transportasi yang lebih merata dan efisiensi pengaturan lalu lintas di pelabuhan. Lintasan dengan volume pergerakan tertinggi antara lain Merak Bakauheni dan Ketapang Gilimanuk. Pada lintasan Bali Jawa melalui pelabuhan Gilimanuk tercatat 156.861 unit kendaraan pada arus mudik dan 154.020 unit kendaraan kembali saat arus balik, dengan selisih 1,8% atau sekitar 2,841 kendaraan yang belum kembali. Penumpang yang melintas tercatat sebanyak 494.645 orang saat mudik dan 509.126 saat arus balik. Adapun arus kendaraan dari Jawa ke Bali melalui pelabuhan Ketapang tercatat sebanyak 44.246 unit saat arus mudik dan meningkat menjadi 71.968 unit saat arus balik. Artinya sebanyak 27.722 unit kendaraan merupakan perjalanan non-mudik. Jumlah penumpang di lintasan ini juga meningkat dari 221.374 saat mudik menjadi 300.887 orang pada saat arus balik. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero Heru Widodo menyampaikan apresiasi atas kolaborasi intensif antara seluruh pemangku kepentingan termasuk regulator, operator, aparat keamanan, dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa seluruh aktivitas layanan penyeberangan selama masa Lebaran dikendalikan secara penuh oleh manajemen ASDP, baik dari sisi pelabuhan maupun kapal.
Dengan berakhirnya Posko Terpadu Angkutan Lebaran 2025, ASDP menyatakan kesiapan untuk mengevaluasi seluruh proses dan menyempurnakan sistem layanan ke depan. Komitmen transformasi digital, peningkatan kapasitas pelabuhan, serta optimalisasi pelayanan pengguna jasa akan terus menjadi prioritas utama perusahaan dalam mendukung konektivitas nasional. Handoko Kusumo, CTV. Api menghanguskan sebuah bangunan bekas kandang ayam di Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, Sabtu petang. Api diduga berasal dari sisa pembakaran sampah yang kemudian merembet ke bagian kandang berisikan tumpukan kayu. Beruntung tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Kebakaran menghanguskan bekas kandang milik kelompok 69 tahun di Dusun Sidoarjo, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, Sabtu petang kemarin. Api membakar habis kandang yang kini difungsikan sebagai gudang penyimpanan kayu bakar sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Tak ada yang tersisa dalam kebakaran ini. Api menggerogoti habis kandang bermaterialkan bambu dan kayu tersebut. Kobaran api diduga berasal dari sisa pembakaran sampah kemudian merembet ke bangunan kandang. Dengan cepat, rembetan api menjalar ke tiap-tiap sisi bangunan kandang, terlebih material kandang terbuat dari bambu dan kayu yang notabene mudah terbakar. Kepulan asap pekat sempat terlihat dan menyedot perhatian warga setempat. Warga lantas membantu pemilik kandang untuk memadamkan api menggunakan alat seadanya. Sementara regu pemadam dari Damkarmat Sektor Genteng menerjunkan 1 tangki untuk memadamkan api pasca mendapat laporan dari warga. Upaya pendinginan dilakukan petugas supaya titik api tak muncul kembali. Setelah upaya pemadaman dilakukan, warga sempat menggunakan alat seadanya. Kita proses pemadaman, yaitu yang pertama kita dapat laporan dari warga setempat adanya kejadian 65, lalu kita menghubungi Damkar Sektor Genteng bagi rekan-rekan yang piket, lalu meluncur ke sana. Otomatis kita setelah itu kita padamkan, yaitu sebuah bekas kandang kambing. Itu ada kambingnya apa enggak? Sementara tidak ada, itu bekas dan ada balok-balok yang rencananya untuk pembangunan kandang tersebut. Berarti untuk proses pemadaman sendiri seperti apa? Kita padamkan, setelah itu sebagian juga dibantu oleh warga masyarakat setempat. Akhirnya kurang lebih sekitar 10 menit api sudah bisa kita padamkan. Tidak sampai merembet ke lokasi? Tidak sampai merembet ke tempat lain. Untuk dugaan penyebab kebakaran seperti apa? Dugaan sementara kita belum tahu ya. Kemungkinan juga masih dalam penyelidikan pihak Polsek wilayah Kecamatan Gambiran. Beruntung tak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini. Kerugian material ditaksir mencapai 2 juta rupiah. Handoko Kusumo, CTV. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya, Celuring Waterpark. Celuring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam anak, kolam dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek gayung, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Celuring Waterpark, didukung dengan spot selfie yang instagramable, yang siap membajakan liburan Anda. Selain itu di Celuring Waterpark, tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain-lain. Jadi, tunggu apa lagi? Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda, hanya di Celuring Waterpark. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori, karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan satu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Setelah melakukan safari Ramadan pada bulan lalu, Pemda Siosomulyo Kecamatan Gambiran Banyuwangi, Jawa Timur terus melanjutkan dengan menggelar safari Dhamma dengan umat Buddha pada Sabtu malam. Sementara itu, giat perdana dalam safari Dhamma tahun 2025 kali ini, Pemda Siosomulyo mengawali dengan berkunjung ke Vihara Dhamma Harja yang ada di wilayah Dusun Menjelang perayaan Hari Raya Trisuci Waisak 2569 Buddhis Era, umat Buddha di Desa Siosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menggelar pendalaman Dhamma selama sebulan penuh. Seperti halnya yang tengah dilakukan oleh umat Buddha di Vihara Dhamma Harja ini, sebelum melakukan pendalaman Dhamma, mereka juga turut melakukan tabur bunga kepada para leluhur di makam taman umum. Hal ini dilakukan sebagai bentuk wujud bakti dan balas jasa. Spesialnya pada momentum pembukaan pendalaman Dhamma kali ini turut dibalut dengan giat safari Dhamma oleh pemerintah desa setempat. Giat safari Dhamma yang dilakukan oleh Pemda Siosomulyo seperti ini merupakan sebuah program rutin tahunan pemerintah desa sebagai bentuk perhatian dan kasih kepada umat Buddha. Menurut Kepala Desa Siosomulyo Joko Utomo Purniawan mengatakan, safari Dhamma ini merupakan seperti halnya agenda safari Ramadan yang bertujuan mempererat jalinan silaturahmi antar umat, meningkatkan semangat ibadah dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Kalau kapan hari kita sudah mengadakan safari Ramadan, kita ini momennya menyambut Waisak tahun 2569. Kita juga sama-sama menyampaikan yang pertama program daripada pemerintahan desa. Jadi agenda desa biar sampai kepada masyarakat mungkin melalui umat Buddha yang ada di tempat ini, juga hasil-hasil pembangunan, juga mungkin ada masukan-masukan daripada masyarakat untuk demi kemajuan desa Siosomulyo. Terima kasih atas dukungannya yang luar biasa kepada umat Buddha, sudah mencapai moderasi kerukunan umat beragama yang luar biasa. Hari ini kita sudah tidak ngomong toleransi lagi,
karena toleransi khususnya di umat Buddha ini sudah mengalami sejak lahir dunia ini, karena mereka mengajarkan biarlah semua makhluk berbahagia, sehingga pada saat ini kami mengajak seluruh khususnya umat Buddha semuanya, masyarakat desa Yosomoyo ini untuk meningkatkan tentang kehidupan harmoni, ya, dalam artian keselarasan untuk menuju kesempurnaan bersama-sama. Kades Joko juga menambahkan dengan melibatkan umat Buddha dalam berbagai kegiatan pembangunan dan sosial, diyakini dapat memiliki potensi besar untuk berkontribusi positif dalam membangun desa yang harmonis. Sementara itu dengan adanya giat seperti ini sangat diapresiasi oleh Riono selaku Wakil Ketua Vihara Dhamma Harja. Pihaknya mengatakan sangat berterima kasih kepada Pemdes Yosomulyo yang selalu peduli kepada seluruh umat yang ada. Dengan adanya sebuah pendalaman Dhamma, pihaknya berharap ke depan dapat memperkokoh keyakinan dan mempraktekkan ajaran kebajikan di dalam hidup bermasyarakat. Baik, sebelumnya Kanan Budaya, terima kasih kepada pemerintah Desa Yosomulyo khususnya, juga pada semua tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada acara malam hari ini dalam rangka Sapari Dhamma, yang mana pada saat ini tanggal 11 ini kami umat Buddha mengadakan Sapari Dhamma yang diawali tadi pada pukul 15.00 kita umat Buddha melakukan tabur bunga di Taman Makam Umum dalam rangka wujud bakti dan hormat balas jasa kita kepada para leluhur, orang-orang yang telah berjasa. Dan dilanjutkan pada rangkaian malam hari ini pembukaan sebulan pendalaman Dhamma yang dihadiri oleh pemerintah desa dan Forbimka, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Semoga dengan pendalaman Dhamma menjelang Sri Suci Wesak 2569 ini umat Buddha senantiasa akan memperkokoh keyakinan dan mempraktekkan ajaran-ajaran kebajikan di dalam hidup bermasyarakat. Sekali lagi terima kasih, semoga kita semua senantiasa sehat dan semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Sekedar informasi, pada giat Safari Dhamma yang digelar Pemdes Yosomulyo sendiri bakal terus berlanjut di 3 vihara yang ada di desa setempat. Dalam giat Safari Dhamma tahun 2025 kali ini, pihak Pemdes Yosomulyo sengaja mengusung tema semangat kebersamaan untuk Indonesia Maju. Yosomulyo Powerful, sinergi gotong royong bersama membangun desa. John Iskandar, CTV. PAC Partai Demokrat Banyuwangi tidak terima dengan unggahan medsos 2 LSM yang terus-menerus menyerang menjelek-jelekan Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi, Michael Edi Haryanto. Kader Demokrat Banyuwangi tersebut juga tak terima karena sudah menjelek-jelekan Bupati Banyuwangi, Ibu Ipuk Fesyandani, Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, mantan Bupati Banyuwangi dan mantan Menpan RB Abdullah Suaranas dan sejumlah pejabat daerah di Banyuwangi. Hei kamu! PAC Partai Demokrat Banyuwangi tidak terima dengan unggahan medsos 2 LSM yang terus-menerus menyerang, menjelek-jelekan Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi, Michael Edi Haryanto SHMH. Dan berikut tanggapan anggota PAC dan Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi, Jawa Timur, Michael Edi Haryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Jakarta, karena kemarin saya mendapat undangan dari Ketua Umum Partai Demokrat untuk halal bihalal di DPP Partai Demokrat. Dan pada siang hari ini saya mendapat informasi dari Banyuwangi bahwa kader Partai Demokrat, seluruh ketua PAC Partai Demokrat bergerak dan tidak terima yang diterima oleh Sekretaris Partai Demokrat dan Bendahara Partai Demokrat, dan beliau teman-teman ketua-ketua PAC menyatakan sikap dan tidak menerima karena beberapa waktu lalu kami selalu diserang oleh oknum yaitu IWB dan Pasopati. Saya tidak kenal IWB dan Pasopati,
saya tidak pernah mengusik mereka. Jadi ketika personal saya diserang dan sebagainya, membuat opini publik seakan-akan saya melanggar dan sebagainya, saya diam. Tetapi kader-kader kami dan simpatisan-simpatisan kami beberapa kali menghadap ketemu saya, dan beliau siap untuk membantu menyelesaikan, mengingatkan mereka. Tapi saya tidak mau, karena saya anggap oknum itu hanya mencari panggung saja, hanya mencari hidup, dan saya tetap biarkan saja, nanti pasti akan ada balasannya. Saya menganggap seperti itu. Saya cukup gerah sebetulnya ketika oknum itu menyerang pemerintah. Bukan saya membela yang salah, tetapi opini-opini yang dilontarkan dalam medsos itu menyerang pribadi, menyerang pemerintahan yang belum tentu ada kesalahannya, dan tidak percaya kepada pemerintahan, tidak percaya kepada kepolisian, menyerang terus. Waktu itu saya memang berpikir saya harus melakukan sebagai ketua partai yang mengusung Bupati Banyuwangi Bu Ipuk. Saya berpikir saat itu. Tapi kemarin ketika saya ketemu di DPP dan Mas Ketum AHY memerintahkan semua kadernya untuk membackup pemerintahan Pak Prabowo Subianto, membackup pemerintahan supaya berjalan dengan baik. Pemerintahan Pak Prabowo bukan pemerintahan di pusat saja, tetapi di provinsi dan kabupaten. Kebetulan Kabupaten Banyuwangi, Bupati Ipuk Fisdiandani diusung oleh Partai Demokrat. Dan kami diperintahkan untuk membackup pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, Bupati Banyuwangi, untuk membantu rakyat Banyuwangi supaya sejahtera. Dan kami juga menginstruksikan kepada pengurus tadi malam supaya semua jajaran Partai Demokrat membackup pemerintahan Bupati Banyuwangi, yaitu Bu Ipuk Fisdiandani bersama Pak Mujiono sebagai wakil bupati. Saya tidak membatasi ormas-ormas untuk mengkritik pemerintah, khususnya Kabupaten Banyuwangi, tidak. Kalau kritik itu membangun, silakan. Saya juga akan mendukung dan berbicara kepada bupati. Tetapi kritiknya kalau menjurus personal pribadi dan hanya mencari-cari uang, itu yang membuat Banyuwangi tidak kondusif. Membuat investor-investor tidak mau datang ke Banyuwangi. Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kampus hijau, kampus ulul ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian, keislaman, dan keilmuan. Berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika, dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Dakwah dengan program studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online. Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025.
Gelombang 3, 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program Strata 1, Rp300.000, program Pasca Sarjana Rp500.000. Menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline, bisa langsung di Ruang Humas lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 0878-1651-1550. Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 1 Genteng Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai, ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan, minibank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran, kader NU berprestasi, dan KIP kuliah, bina lingkungan masyarakat sekitar kampus, Basnas. Alumni S1 Unip, Fresh Graduate S1 Unip, ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM Musik, UKM Teater, UKM Olahraga, UKM Pers, UKM Padus, UKM Pramuka, UKM KSR PMI, UKM Protokoler. Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi Ibrahimi sudah bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah nikmat dan rasa syukur yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Alah, Pak, tumbas korek, matur nuwun. Pak, boleh-boleh kira rokok ilegal rokok ilegal. Penting sih rokok ilegal itu, Pak. Rokok ilegal ciri-cirinya itu bukan polos. Kalau kita coba itu rokok ilegal. Ini kita yang mulai rokok ilegal. Tahu juga.
Kadung rokok harus nih, itu bisa bantu tekan-tekan kita. Aku pikir sepajak itu mau bisa bangun belakang, rumah sakit. Oh ketiga Pak. Iya. Ada hubungi nggak Pak? Oh, enggak. Makanya itu macam-macam, macam mereka rokok legal terus, misalnya rokok legal. Itu pidana naik. Oh pidana. Iya Pak, iya Pak. Penjara. Ini Pak, sepurone sing akeh Pak ya. Kira kok legal Pak. Pak sepurone Pak, sing akeh Pak ya. Masyarakat Banyuwangi gempur rokok ilegal. Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada Minggu siang meninjau kesiapan sekolah rakyat di Kota Probolinggo. Gus Ipul berharap tahun ajaran baru sekolah rakyat di Kota Mangga menjadi percontohan. Pada Minggu siang, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung kesiapan sekolah rakyat di Kota Probolinggo. Salah satu tempat yang dikunjungi adalah Rusunawa, rumah susun sewa milik pemerintah Kota Probolinggo di Jalan Pelabuhan Perikanan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Didampingi Wali Kota, Wakil Wali Kota Probolinggo, Aminuddin Ina Dwi Lestari, Sekda Kota Probolinggo, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Gus Ipul melihat kondisi Rusunawa serta kebersihannya. Di Rusunawa ini nantinya digunakan asrama siswa putra-putri yang jumlahnya mencapai 1.000 siswa yang fasilitasnya dipenuhi Kemensos. Menurut Gus Ipul, setidaknya sampai saat ini ada 280 daerah yang mengajukan sekolah rakyat. Setiap kabupaten kota ditargetkan ada 1 sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini untuk warga kurang mampu, hasil data Kementerian Sosial. Nantinya masing-masing orang tua siswa akan diberdayakan oleh Kemensos. Nah, kita sedang melihat-lihat, memastikan mana saja kabupaten kota yang siap melakukan pembelajaran tahun ini dan mana saja kabupaten kota yang lahannya sudah siap dan kemudian bisa dibangun tahun ini. Ya, Bapak tadi sudah melihat kemungkinan seperti apa Pak untuk Kota Probolinggo? Ya kalau gedung ini ya untuk 4 rombel saya kira udah siap ya, tinggal nanti sarana penunjangnya perlu dipastikan dalam 2 bulan ke depan ini. Nanti akan ditindaklanjuti oleh tim ya. PU akan survei ke sini untuk melihat kalau memang PU menyatakan ini layak, tim akan menindaklanjuti. Adalah untuk memuliakan keluarga miskin. Ya, mendorong mereka itu bangkit supaya bisa tercapai Indonesia Emas kita di tahun 2045 itu. Ya, kalau kita ingin sukses maka keluarga miskin, terutama miskin ekstrim, harus ikut di dalam proses pembangunan ini. Maka Presiden Prabowo ingin sekolah rakyat ini menjadi bagian dari untuk memutus mata rantai kemiskinan lewat dunia pendidikan. Maka yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang masuk data SEN, data tunggal sosial ekonomi nasional yang di desil 1. Desil 1 itu desil paling bawah. Ya, itu satu yang penting. Sementara menurut Wali Kota Probolinggo Aminuddin, dengan adanya sekolah rakyat, setidaknya ke depan bisa mengurangi angka kemiskinan, terutama di Kota Probolinggo. Wah, ini sangat baik ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa ini merupakan boarding school, di mana anak-anak akan dididik dalam segala segi ya, baik dari pendidikan formal, kemudian pendidikan budi pekerti, pendidikan agama, yang nanti menjadi modal mereka untuk merubah mindset. Diharapkan nanti setelah pendidikan ini, dalam proses mereka setelah SMA, memang betul-betul berubah mereka menjadi agen-agen perubahan yang mampu membawa keluarganya yang tadi pada desil-desil yang bawah untuk bisa mampu nanti menjadi keluarga yang tidak lagi termasuk dalam garis kemiskinan. Itu yang paling penting, karena dengan pendidikan inilah cara utama yang sangat fundamental untuk merubah derajat kemiskinan tadi. Ya. Jadi Kota Probolinggo dikatakan sudah melakukan pembahasan teknis ya Pak untuk bisa terlibat di sekolah ini. Ya. Artinya sudah siap Bu? Sudah siap, ini sebetulnya sudah kita siapkan jauh-jauh hari. Begitu ada program ini saya sudah mencari tempat-tempat yang memungkinkan
Dan itu kita terus informasikan dan kita buat permohonan terus beberapa kali kepada Kementerian Sosial. Dan alhamdulillah hari ini Bapak Menteri berkenan untuk meninjau. Tentu ini karena melihat apa-apa yang sudah kita sampaikan ke Kementerian. Pemerintah Kota Probolinggo berkomitmen kesiapan tahun ajaran baru bisa pada tahun 2025 ini. Farid Falevi, CTV. Kepergok mencuri kambing, seorang pria di Lumajang babak belur dihakimi massa Jumat siang. Pelaku mengaku nekat mencuri lantaran terhimpit masalah ekonomi. Pelaku pencurian kambing ditangkap warga di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Pelaku tak berkutik saat tertangkap basah membawa kabur kambing milik Ngatemi warga setempat. Pelaku pun sempat mendapat amukan massa hingga mengalami luka lebam di bagian wajah. Tak hanya itu, warga juga beramai-ramai membakar motor pelaku. Beruntung polisi segera datang ke lokasi dan menyelamatkan nyawa pelaku serta membawanya ke Mapolsek setempat. Diketahui pelaku ialah Muhammad 55 tahun, warga desa Selok Anyar, Kecamatan Pasirian. Pelaku mengaku nekat mencuri kambing lantaran terhimpit masalah ekonomi akibat lama menganggur serta memerlukan uang untuk biaya berobat sang ayah. Saya lihat belinya sudah bawa kambing dari timur jalan, dinaikkan, dibungkus sak, dimasukkan di sak, ditaruh di depan, dibonceng di depan. Saya kejar, saya pepet, saya tanya, apa itu mas? Gono pak, apa itu wedus ya? Gono pak, gono apa? Itu apa? Itu wedus. Terus saya pepet terus, saya berhentikan, saya lihat dulu, ini wedus no. Duduk pak, terus langsung saya tangkap, saya ringkus tangannya. Itu aja kronologi. Terus itu motor sampai dibakar tadi? Masa sudah. Masa ya? Memang sering ada kejadian kehilangan di Penanggal orang ini sudah diincar lama sebenarnya karena sering masuk ke wilayah Penanggal, cuma kadang ada yang lolos, ayam, kambing juga ada pernah yang lolos, ayam yang banyak. Ayam. Hari ini tertangkap. Hari ini itu memang banyak warga itu curiga ya selama ini kepada selama ini warga memang sudah curiga sama beliaunya karena sering lalu lalang di Penanggal, jadi apal, wajahnya apal. Karena ada di CCTV, ada warga juga sering lihat, sering pernah ngejar di baratnya toko itu juga ngambil ayam konangan terus kejar, tidak ketangkap juga. Sering pernah dijual. Kamu mencuri kambing itu kenapa? Buat apa? Buat makan pak. Buat makan. Iya memang tidak ada kerjaan, anak yo 2 pak. Bapak ya cuma 1 sudah sakit sekarang. Tadi malam saya belikan obat. Orang tua saya di sana tidak bisa kerja juga, kakinya tidak bisa jalan, kecil pak. Itu Pak Saniman itu pak namanya. Mama saya udah meninggal gitu. Usai dilakukan pemeriksaan, pelaku dan barang bukti kemudian dilimpahkan ke Satreskrim Polres Lumajang guna proses penyelidikan lebih lanjut. Yongki Nugroho, CTV. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang
seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Pengobatan alternatif energi Kang Odeng, solusi alternatif pengobatan ajaib dan mujarab. Terapi alternatif energi Kang Odeng sudah terbukti memiliki khasiat dan ribuan pasien tersembuhkan. Pengobatan alternatif Kang Odeng dipercaya memiliki khasiat mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari saraf kejepit, stroke, asam urat, rematik, kesemutan, linu-linu, darah tinggi, darah rendah, vertigo, dan sakit gigi langsung sembuh. Selain itu, di terapi energi Kang Odeng juga terbukti memiliki khasiat untuk kecantikan, mengencangkan sel kulit wajah, meregenerasi sel kulit mati, melancarkan sirkulasi darah, membuka aura, dan lain sebagainya. Bahkan, selain penyakit medis, di terapi Kang Odeng juga mengatasi penyakit non-medis. Kita itu totok saraf. Kita ambil saraf-saraf yang bermasalah dengan melancarkan pembuluh darah. Sebetulnya manusia itu kan hampir 60% golongan cairan, terutama darah. Kalau terutama darah itu mengalirnya lancar, nanti orang itu akan kembali sehat. Terus ada saraf-saraf, kebanyakan itu kalau saraf itu kendor, saraf itu pecah, kadang saraf itu kecepit, nyantol gitu. Kalau jenis saraf kecepit itu kalau sudah lama ya, kalau saraf kecepit itu kan kalau baru kena biasanya 1-2 kali. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kayak sudah 1 tahun, 2 tahun tadi, ini masalahnya bukan saraf kecepit lagi, bukan saraf di lombar itu kecepit lagi, cepit tulang. Tapi saraf yang ke bawah itu sudah termasuk melemah. Melemah itu berarti saraf kekurangan nutrisi. Jadi bisa kebas, bisa mati rasa, dibuat jalan itu susah. Makanya kalau saraf kecepit itu di titik lombarnya itu kalau sudah kembali, nanti yang ke bawah ini akan dapatkan namanya nutrisi lagi, akan kembali lagi. Biasanya kita anjurkan untuk beli jamnya di sini untuk nutrisi akar saraf. Tunggu apa lagi? Jika Anda mengalami keluhan penyakit, terapi alternatif energi Kang Odeng, solusi pengobatan untuk kesembuhan Anda.
Pemirsa, bagi Anda yang ingin mengisi libur akhir pekan bersama keluarga dan buah hati tercinta, destinasi satu ini sayang untuk dilewatkan. Wahana kolam ombak di objek wisata Dira Waterpark Kencong, Jember. Dari anak-anak hingga orang dewasa bisa asik bermain air sembari menikmati serunya gelombang ombak buatan. Wahana kolam ombak di lokasi wisata Dira Waterpark Kencong ini cocok menjadi salah satu destinasi Anda dan keluarga mengisi hari libur. Di tempat ini, baik anak-anak maupun orang dewasa bisa menikmati fasilitas wahana kolam ombak yang seru dan membuat ceria. Pengunjung bisa menikmati asiknya berenang di ombang-ambing dengan gelombang pada ombak buatan. Selain wahana kolam ombak, fasilitas lainnya yang juga menjadi magnet pengunjung adalah wahana kolam renang flamingo yang dilengkapi dengan mandi busa sambil menikmati alunan musik yang bersemangat. Berbagai fasilitas wahana kolam renang di Dira Waterpark Kencong ini menjadi alternatif bagi para pengunjung yang ingin berlibur di wisata bahari pantai selatan, namun khawatir dengan ancaman ombak besar disertai gelombang tinggi. Dari mana, Bu? Dari Jogja. Dari Jogja. Kesini sama siapa? Ke saudara aja ke Jember. Baru pertama kali liburan di Jember ini, Bu? Menyenangkan sih, cuma agak panas ya. Tadi sempat ke wahana apa aja ini tadi? Ini di sini aja sih, yang anak-anak aja sih. Ini kolam ya? Main di salju di Flamingo sana. Seru, Bu ya? Ya. Wahana kolam ombak dan mandi salju selalu menjadi primadona bagi para pengunjung. Selain ombaknya yang aman, fasilitas yang memadai membuat pengunjung betah berlama-lama bermain mengisi liburan di tempat ini. Kita memang sengaja menyajikan wahana dua tempat ini yang kebanyakan khusus bagi anak-anak dan keluarga. Paling ramai di wahana ini adalah wahana kolam ombak, juga wahana flamingo dan waterboom. Karena kebanyakan tiga wahana tersebut wahana yang memang fasilitasnya cukup memadai, terutama fasilitas sepertinya juga, terus wahana permainannya juga variatif. Apabila Anda tertarik, jangan lupa untuk datang beserta orang-orang tercinta untuk seru-seruan bersama. Lutfikur Rahman, JTV. Informasi tadi sekaligus menutup Pojok Jatim pada hari ini. Saya Memang Saskia beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Setelah menempuh masa pembelajaran selama kurang lebih 3 tahun, Taruna-Taruni SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur sukses menggelar Prepsati Arutala. Giat Prepsati Arutala ini merupakan bentuk pembekalan kepada Taruna-Taruni khususnya kelas 12 Angkatan 4 sebelum mereka meninggalkan sekolah. Pada angkatan keempat sendiri total ada sekitar 225 Taruna-Taruni dan pada giat ini dihadiri sebanyak 221 siswa. Sementara mereka yang tak dapat hadir lantaran berbenturan dengan kegiatan lainnya. Giat yang dipusatkan di lapangan Tribrata pada Minggu pagi ini, selain dihadiri ratusan Taruna-Taruni dan wali murid, juga turut hadir dari perwakilan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Banyuwangi, kepala sekolah, komite, dan tamu undangan lainnya.
Dalam momentum giat spesial ini juga turut ditetapkan sejumlah taruna-taruni berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik yang diwujudkan dengan pemberian piagam penghargaan. Dalam giat Praksati Arutala tahun ajaran 2024-2025 ini, di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara Jawa Timur tercatat untuk pencapaian output sekitar 96%. Di antaranya keterima melalui SNBP sebanyak 11 orang, sekolah kedinasan 3 orang, menghadapi tes tulis 62 orang, melanjutkan ke Unhan 21 orang, seleksi Akpol 20 orang, Bintara Polri 53 orang, dan Bintara TNI 24 orang. Untuk yang sudah diterima melalui jalur SNBP itu ada 11 orang, dan ada 3 orang yang diterima di beberapa sekolah kedinasan, sehingga jumlahnya baru 14. Nah, yang sedang berjuang akan menghadapi tes tulis itu ada 62. Kemudian yang masih lanjut di Unhan ada 21, dan yang masih berlanjut juga seleksi di Akpol ada 20, sedangkan di Bintara Polri ada 53 dan di Bintara TNI itu ada 24, dan ditambah dengan yang lain-lain totalnya ada 215. Kurang lebih ada 96% tahun ini anak-anak sudah memiliki peluang untuk bisa ditindaklanjuti, terutama di kedinasan TNI Polri maupun yang lain-lain. Yang sudah diterima sejak sekolah tahun yang berdiri di Akpol sudah ada 4 orang. Jadi ada 4 orang, 2 diterima di tahun 2003 dan 2 di 2024. Nah, sedangkan yang ada di Akmil itu ada 7, 3 di tahun 2003 dan 4 di tahun 2024, jumlahnya 7. Sedangkan Bintara cukup banyak, kurang lebih sudah ada sekitar 30-40 orang. Oleh karena itu termasuk yang di Unhan sudah ada 3. Nah, kemarin yang di STIN Sekolah Tinggi Intelijen itu ada 4, ditambah tahun sebelumnya 1 ada 5. IPDN sebelumnya cuma 1, kemarin diterima ada 3 orang. Nah, target kami tahun ini ya Akpol harus menjadi 2 kali lipat, setidaknya ada 4 orang yang akan masuk di Akpol. Targetnya di Akmil tahun ini harus masuk minimal 8 orang, sebab tahun kemarin sudah 4 orang. Nah, kemudian yang di bangku kuliah, kami berharap anak-anak yang sebanyak 62 itu minimal separuhnya mereka diterima. Dan masih banyak anak-anak kita yang kepingin masuk untuk di kedinasan karena masih belum dibuka, yaitu untuk Bintara TNI AD, AU maupun AL. Yang sudah berjalan ini baru Bintara Kepolisian. Pesan saya kepada anak-anak yang sekarang sedang berjuang, baik itu di Akpol, Akmil, Unhan, Bintara Polri maupun Bintara TNI AD dan kedinasan yang lain, ayo kalian tetap fokus kepada apa yang kalian hadapi tesnya nanti, terutama dalam waktu dekat adalah CAT untuk psikologi. Baik itu di Akpol maupun Bintara, kalian harus hati-hati betul karena di sini biasanya banyak yang jatuh, yang gagal. Nah, selanjutnya nanti ada yang namanya CAT akademik. Tapi nggak usah khawatir sekalian, kita membentuk grup WhatsApp, WA, itu kita pandu, kita dampingi dengan menghadirkan kakak angkatan kalian yang sudah sukses masuk lebih dahulu. Jadi ayo bagaimana kita belajar bisa dengan berbagai macam sumber belajarnya, termasuk dengan mentor-mentor kakak angkatan kalian yang sudah masuk sukses melalui jalur tersebut. Sementara itu pada akhir pembelajaran atau pembekalan di momen Praksati Arutala kali ini juga turut diwarnai dengan kirap yang diiringi oleh drum corps Adi Pramana Citra Bayangkara dan pelepasan burung merpati hingga balon udara. Sedangkan untuk tema giat kali ini, Semadaptara mengusung nama Dharma Nista Radika
yang mengandung arti jadikanlah doa dan dedikasi tinggi sebagai tangga menuju kesuksesan. Jan Iskandar, JTV. Sampai Banyuwangi, ragam budaya lestari. Mojopahit, Singosari, Kediri, Kutingono. Ayo rek, guyub makarya. Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% dongeng Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantul mantulkan arti filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atur MC dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok lutruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit, Singosari, Kediri, Kutingono. Ayo rek, guyub makarya, Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. JTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100%